Baik, alhamdulillah. Saya memang jadi harus mundur ke tahun 80-an ya. Saya dengan almarhum Dr. Halwadi Mihrab itu sangat dekat. Saya kenal beliau sebagai putra Banten yang memang sangat cinta kepada Banten. Dan jabatan terakhir beliau itu Kepala Suaka Purbakala Jabar, Banten dan Lampung. Alhamdulillah, bersamaan dengan waktu itu saya juga sebagai Ketua Kadin Kabupaten Serang yang sampai dengan masuki wilayah Cilegon ya. Nah, oleh karena itu saya banyak bekerja sama dengan beliau tentang bagaimana Banten yang merupakan sebuah kesultanan Islam besar, tapi kemudian sepertinya tenggelam. Untuk itulah maka saya bersama, dan pas juga waktu itu bupatinya Pak Brigjen almarhum HMA Sampurna, yang juga beliau putra Banten asli ya, alumni SMA Negeri 1 Serang juga beliau. Dan nyambung lah, sama-sama kita ingin menggali bagaimana budaya masyarakat Banten ketika masih di zaman kesultanan. Mungkin orang beranggapan hanya pakaian orang Banten itu ya kayak Baduy itu, hitam-hitam. Itu kan keliru banget. Bagaimana sebuah kesultanan yang sangat disegani ya, bahkan bukan hanya di Nusantara, tapi juga disegani sampai ke dunia. Dan bahkan satu-satunya kesultanan yang pernah memiliki duta besar di Inggris ya, Pangeran Arya Jaya Sedana dan Pangeran Arya Jaya Santika. Itulah yang kita berangkat bertiga lah ketika itu, dan ketua DPRD-nya juga alhamdulillah Kabupaten Serang pas Kiai Haji Fatullah Sam'un. Ya, beliau cucu putra, bukan cucu putra dari Brigjen Kiai Haji Sam'un, mantan Bupati Serang pertama di zaman kemerdekaan. Nah, jadi kita satu visi, kemudian kita mulai bergerak itu mengangkat bagaimana kejayaan Kesultanan Banten. Ya, kita memang punya obsesi yang sama ya, Pak Halwani, saya, Pak Sampurna, Pak Fatullah Sam'un. Kemudian ada juga tokoh yang kemudian jadi wali kota Cilegon, Pak Makmum Sohari ya waktu itu. Punya obsesi yang sama, yaitu ingin bagaimana mengembalikan bagaimana budaya Banten ketika itu pada jaya, pada masanya ya, terutama ketika dari mulai kesultanan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Dan kemudian tentu saja itu semua butuh arsip ya, yang megang arsipnya kan Pak Halwani sebagai kepala Suaka Purbakala, dan juga dari Arkenas ketika itu Kapuslit Arkenas Bapak Profesor Dr. Hasan Muarif Ambari. Nah, jadi kami bersama-sama ketika itu bagaimana ingin membangun kembali, bagaimana kita ingin mengangkat kembali budaya Kesultanan Banten itu seperti apa. Yang jelas bahwa masyarakat Banten itu masyarakat yang tidak pernah kooperatif kepada penjajah. Buktinya apa? Keratonnya rata dengan tanah, satu-satunya di Nusantara, karena tidak kooperatif, terus melawan gitu ya kepada penjajah ketika itu. Nah, ini jiwa semangat ini harus kita miliki. Itulah ciri orang Banten, itu tidak pernah kooperatif dengan yang namanya penjajahan. Nah, itulah yang kemudian kami ketika itu bersama-sama ya, ingin bagaimana melihat kondisi Banten lama ketika itu ya, kumuh ya, kemudian banyak hal-hal yang sebetulnya tidak layak lah di sana. Nah, itulah kemudian ketika itu kami dengan tim dari ITB, itu juga atas prakarsa dari Pak Sampurna, kemudian Pak Halwani dan lain, bersama-sama mengundang tim dari ITB membuat maket ya, maket Kesultanan Banten, dan kemudian agar betul-betul orang yang datang ziarah ke Banten Lama itu merasa nyaman, teduh, sejuk, bersih kayak gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, kita tahu kan yang menghancurkan keraton Kesultanan Banten itu kan Belanda. Nah, kami ketika itu berembuk.
kita datang ke kedutaan Belanda agar mereka bertanggung jawab ya ke Erasmus Swiss ya, kedutaan Belanda yang di Jakarta itu, sampai kedutaan besar Belandanya datang ke Pendopo Kabupaten ketika itu. Pakaiannya saya lucuti, saya ganti dengan pakaian khas Banten ketika itu. Jadi di Pendopo itu, Sampurna ketawa aja. Haji Bayi bisa aja katanya, kedutaan besar Belanda dia lucuti katanya. Ya, kemudian setiap event dalam setahun itu bisa, setiap tahun sekali kita ada kegiatan seminar internasional di sini, mengundang dari beberapa negara, bagaimana mereka diberikan pemahaman tentang Banten. Itu tiap tahun kita mengadakan seminar-seminar itu. Dari beberapa negara selalu hadir. Nah, kemudian juga bagaimana kita juga ingin menampilkan bahwa Banten itu juga punya pakaian kebesaran. Nah, oleh karena itu kami dengan menggunakan anak-anak SMA Negeri 1 Serang ketika itu, karena saya alumni SMA 1, untuk sering menampilkan pakaian-pakaian kebesaran keliling, bukan hanya di Banten tapi juga di Jakarta, di Bandung, di Jawa Barat. Kemudian kita mengambil data dari sketsa ya, karena dulu kan belum ada foto video kayak sekarang. Jadi kita pengen tahu tuh bagaimana caranya kita berangkatkan almarhum pahlawan itu ke Belanda. Ya, bagaimana bentuk istana segala macam itu. Kemudian bagaimana pakaian-pakaian kebesaran para sultan, para permaisuri, para pangeran, para pejabat, dan masyarakat. Itu kita adopsi, kita tampilkan, dan kemudian sekarang dipakai setiap hari ulang tahun Kabupaten Serang, misalnya. Hari ulang tahun provinsi, kabupaten kota, kan suka dipakai tuh. Nah itu ngambilnya sebenarnya dari situ. Ya, dari sketsa yang dapat dari pahlawan dari Belanda itu. So, saya kira mungkin masih ada arsip tuh, buku-buku itu ya, masih ada. Nah kemudian juga bagaimana kita ingin memiliki identitas kota. Pak Sampurna itu kan seorang tentara ya, jadi suka pindah-pindah tugas. Beliau mengatakan begini, baik, kalau saya di Jawa Timur tidur bangun, oh ini Jawa Timur. Kita lihat identitas kota dari apa? Gerbangnya. Oh iya, terus Cirebon kan juga punya gerbang. Kita punya kan punya, saya bilang Pak. Ayo kita lihat. Nah kita lihat ke Kenari, bekas Kesultanan Kenari kan pintu gerbangnya lebih nyerni lah. Dia bilang Pak kayaknya kalau pakai ini tukang kesulitan. Tuh, yuk kita lihat Kaibon. Dilihat Kaibon. Wah ya udah ini. Itu makanya bikinlah perda. Gerbang yang sekarang ada itu adalah perda. Gerbang Kaibon itu yang sekarang jadi sudah menjadi ikon ya. Tuh. Sudah jadi lah. Itu kan itu sebenarnya hasil dari kita bersama-sama ketika itu. Nah, jadilah pintu gerbang Kaibon. Terus Pak Sampurna itu sebagai bupati dengan ketua DPRD-nya Pak Fatullah Samun ingin mengembalikan bentuk-bentuk masjid itu kembali ke seperti zaman Banten lama. Begitu ya. Dibuat juga perda. Jadi Masjid Agung Asauroh itu begitu. Tadinya udah tidak begitu tuh bentuknya. Jadi diambil lagi contohnya dari, jadi seperti Banten lama kan, dikembalikan juga pakai perda. Ya sekarang perdanya tuh kok kayaknya buktinya masjid-masjid atau musola yang ada itu bentuknya tidak lagi mengacu kepada perda itu. Apa sih? Ya kan gini ya. Makanya kan kenapa masyarakat Banten itu sangat rentan ya terhadap agama penjajah. Ya kenapa? Karena memang tiap detik kita melihat reruntuhan keraton itu sedih. Ya, sedih kita melihat reruntuhan keraton seperti itu. Nah, saya bicara dengan setiap pejabat bagaimana kalau kita membuat tipikal. Karena kalau dibangun lagi di bekas reruntuhan itu kan nggak bisa kan? Karena itu sangat sejarah kan, tidak bisa dianu. Jadi kita bikin di luar itu tempatnya apakah mungkin di pinggir laut misalnya, karena dulu Benteng Spelwick itu kan di pinggir laut asalnya. Nah sekarang yang jadi tambak-tambak itu kan tanah timbul karena sedimentasi kan. Nah jadi kita punya ketika itu ide bagaimana kalau kita membuat tipe ya, prototipe
Kesultanan kan gambarnya waktu itu sudah kita, sekarang juga mungkin kalau mau nggak dicek lagi, sekarang juga mungkin ada di arsip dan di Pahlawan itu di rumahnya mungkin ya, karena kita berangkatkan beliau terus pulang dari sana sakit gitu. Nah jadi komunikasinya agak terputus karena beliau sakit, masuk ke rumah sakit waktu itu. Nah jadi mungkin itu masih ada itu bentuknya kayak apa. Nah itu yang kita bisa bikin lagi. Nah karena dulu yang toh Belanda bisa mengakui terjadinya pembunuhan di Kerawang kan, Belanda kan minta maaf dan membayar. Nah itu sepertinya kita juga bisa mengupayakan itu. Bahkan Boni Triana itu kan juga sama ke Belanda ke sana, itu ingin mengembalikan benda-benda yang berharga dari kesultanan yang dibawa oleh mereka. Nah itu katanya masih banyak itu di sana. Nah ini kan butuh diplomasi ya, artinya antar negara, dan kemudian juga malah rencana ketika itu kita ingin seperti di Malaka itu kan ada kapal kapal Portugis lah katakan, ketika dia mendarat di Malaka itu kan, nah rencana kita juga akan membuat kapal Belanda yang pertama kali datang ke Banten. Ya, hanya sampai hari ini ya mudah-mudahan kan ada idenya Pak Gubernur Andra ya, Pak Antasoni katanya akan membuat merestorasi, merevitalisasi Keraton Surosoan ini untuk supaya kita luka sejarahnya agak sembuh lah gitu. Ya tentu saja kalau memang itu bisa dilaksanakan, masyarakat Banten patut bersyukur ya. Kemudian juga jangan sampai kata bahasanya Pahlawan itu, jangan bikin Gatot-Kaca pakai arloji katanya. Paham nggak? Artinya ada yang nggak nyambung gitu. Jadi betul-betul ya itu bahasanya Pahlawan itu. Jangan bikin Gatot-Kaca pakai arloji katanya. Mana ada Gatot-Kaca pakai arloji gitu kan? Ya, atau kemudian juga betul-betul memperhatikan berbagai aspek sejarah lah. Jangan sampai ada yang melanggar itu.